Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam seperti biasanya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita yang ninda-ninda Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Oke, anak-anak Bapak, AA, Teteh yang Bapak cintai, sebelum kita mulai pada pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca doa. Nah, di sini AA Hilman sebagai ketua kelas, silakan pimpin doanya ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Baik, terima kasih AA Hilman yang sudah semangat dan luar biasa ya. Sepertinya AA Hilman ini tidak pernah capek dia ya, alhamdulillah. Setelah membaca doa, kemudian Bapak akan absen dulu satu-satu ya. Oke, yang pertama Aas. Hadir Pak. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Epi ada. Hadir Pak. Hadir Pak. Baik, berikutnya Hilman ada. Hadir Pak. Hadir Pak. Terus Teteh Istifaroh ada. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, jadi untuk kali ini sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan di minggu yang lalu, kita akan belajar tentang Al-Quran yaitu surat Atin. Nah, ada yang tahu apa itu surat Atin? Mengapa disebut surat Atin? Apa pesan yang terkandung dalam surat Atin? Apakah sudah tahu semuanya? Baik, sebelumnya Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita akan membahas tentang materi surat Atin. Kemudian kita akan membaca, lalu belajar menerjemahkannya per ayat. Lalu Bapak akan menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam surat Atin. Yang terakhir, kita akan belajar menuliskan dan menerjemahkannya per kata. Untuk yang pertama, anak-anak, kita akan membaca surat Atin. Surat Atin ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyah. Nah, yaitu surat yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surat Atin itu terletak di juz 30 yang merupakan surat ke-95 dan yang terdiri dari 8 ayat. Oke anak-anak, teteh sekalian, sebelum kita membaca surat Atin, kita terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Bapak ya anak-anak. Iya Pak. Wattini wazzaitun.
والتين والزيتون والزيتون Turi sinin والطور سنين wahadzal baladil amin وهذا البلد الأمين laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم summa radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Alhamdulillah. Oke, pintar semua ya anak-anak Bapak. Jadi kita sudah membacanya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika membaca surat At-Tin. Yang pertama itu terdapat bacaan qalqalah. Ini ada yang Bapak contohkan. Yang pertama ada lafaz summa radadna. Nah, itu adalah huruf dal yang mempunyai harokat sukun. Kemudian ada lagi taqwim. Nah, itu juga huruf qafnya berharokat sukun dan itu adalah dihukumi qalqalah. Selain dua huruf qalqalah yang terdapat di dalam surat At-Tin itu, kemudian ada juga tanda baca mad yang banyak terdapat di dalam surat At-Tin. Nah, di sini ada mad fathah, mad kasroh, dan juga mad dhammah. Salah satunya mad fathah yaitu laqad khalaqnal insana. Nah, di situ ada mad fathah. Kemudian ada juga mad kasroh yaitu salah satunya watini. Nah, kemudian ada juga berikutnya yaitu mad dhammah. Mad dhammah yaitu lafadznya illalladzina amanu. Nah, di situ adalah hukumnya mad dhammah. Nah, berikutnya ada ikhfa, idhar syafawi, dan idhar halki. Di sini ada lafadz insana, itu ikhfa ya. Kenapa disebut ikhfa? Karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Ada juga falahum ajrum, itu idhar syafawi, dibacanya jelas. Kenapa? Karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf alif. Yang terakhir ada juga ajrun ghairu, itu adalah idhar halki, dibaca jelas. Ada huruf ro tanwin bertemu dengan huruf w. Baik anak-anak, sebelum Bapak lanjut ke pelajaran berikutnya, gimana? Apakah sudah pada mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Nah, oke, baik anak-anak ya. Sekarang kita memasuki pelajaran yang kedua. Apa itu pelajaran yang kedua? Ya, ini memahami isi kandungan surat At-Tin. Bapak akan menjelaskan isi kandungan surat At-Tin sekaligus menerjemahkannya per ayat. Baik, jadi surat At-Tin ini mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk hina. Karena apa? Karena perilaku mereka yang tercela. Allah hanya akan memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Marilah kita pahami arti dan makna setiap ayatnya. Ayat pertama, wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun.
Ayat pertama ini menjelaskan Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala ini di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditunjukkan kepada bangsa Arab waktu itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Berikutnya, Waturi Sinin, yang artinya demi Gunung Sinai. Ayat kedua juga merupakan sumpah Allah yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai ini adalah tempat ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Taurat. Lalu ayat ketiga ini bunyinya wahazal baladil amin, yang artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah. Kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Keempat nama yang digunakan sebagai sumpah Allah Subhanahu wa taala yaitu ada yang pertama buah tin, terus buah zaitun, yang ketiga Gunung Sinai, dan yang keempat yaitu kota Mekah. Keempat itu adalah nama-nama yang sudah dikenal di masyarakat Arab. Hal ini untuk memberikan penegasan kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang mulia. Nah, jadi nanti untuk lebih jelasnya Bapak akan memutar video, kalian tonton baik-baik ya. Jadi sekarang kita lanjut. Nah, jadi kesimpulan isi kandungan yang tadi Bapak jelaskan yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Lalu yang kedua, manusia itu dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri loh. Dan yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Lalu yang terakhir, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Baik, berikutnya yaitu materi yang ketiga. Kita sudah ada di penghujung materi. Bapak nanti akan berikan kalian tugas seperti contoh di samping ini, membuat tabel. Kalian akan menulis surat At-Tin. Setelah itu kalian terjemahkan perkatanya seperti contoh yang ada di tabel ini ya. Nah, nanti kalian Bapak bagi kelompok. Kelompok A, AA Hilman sama AA Rudi. Lalu kelompok 2 ada Teteh Epti sama Teteh AA. Lalu kelompok 3 ada Teteh Isti bersama Teteh Arianti. Dan berikutnya kelompok terakhir yaitu ada Teteh Rini bersama Teteh Rita. Nanti Bapak akan bagikan lembar kerjanya seperti yang ada di layar ini ya contohnya. Lalu nanti kalau sudah selesai kalian presentasikan satu-satu di depan kelas ya. Nanti Bapak nilai. Kalian semangat mengerjakannya, harus kompak, harus adil. Jangan pilih-pilih teman. Bagaimana? Apakah sudah jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Berhubung presentasinya sudah selesai. Jadi untuk pelajaran kita hari ini kesimpulannya bahwasannya di dalam mempelajari surat Al-Quran, surat At-Tin ini ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, cara membaca surat At-Tin yang benar. Yang kedua, isi kandungan surat At-Tin dan terjemahannya. Dan yang ketiga, kita belajar menulis surat At-Tin dengan baik. Ketiga hal tersebut harus kita pahami dalam mempelajari pelajarannya, anak-anak. Yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kita pagi ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak selalu sehat dan selalu bisa beraktivitas belajar dengan Amin ya sebaik-baiknya. Rabbal Alamin. Jadi mari kita akhiri pembelajaran kita pagi ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Bapak. Mudah-mudahan Allah meridhai segala aktivitas yang kita lakukan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.